yang ada di Inggris. Percaya mah kalau sama Ratu Inggris pasti dijagain harta kita. Seiring berjalannya waktu, Inggris pun turun. Ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II, disitulah naiknya sebuah mata uang baru namanya US dollar. Pada saat pound sterling turun, maka harga emas naik. Sebenarnya harga emas nggak naik turun, cuma kepercayaan kepada mata uang lain menurun sehingga orang pada ngambil emas. Nah berikutnya, akhirnya ya harga emas naik. Kemudian pelan-pelan US dollar merangsek naik. Orang percaya, apalagi ada petrodolar di tahun 1971, udah nggak perlu pegang emas. Percayalah sama dolar. Percaya sama dolar. Apa itu dolar? Sertifikat kepemilikan emas. Nggak usah pegang emasnya, pegang dolar cukup. Kenapa? Percaya ya, Amerika pasti nggak mungkin runtuh. Hari ini semua orang mempertanyakan apakah Amerika masih bisa mempertahankan negaranya dan bisa mempertahankan hegemoninya di seluruh dunia. Pertanyaan yang sekarang ini ada adalah, maka mata uang siapa yang akan menggantikan? Ayo tebak-tebakan ya. Mata uang mana yang akan menggantikan setelah US dollar? Yuan, rubel, rial, pound sterling, lagi balik, rupiah. Kenapa ketawa apa? Kenapa kita ketawa? Karena kita punya sense di dalam diri kita. Punya sense, punya rasa. Oh belum bisa rupiah mengganti. Oke? Nah maka karena sekarang ini Bapak Ibu belum tahu yuan kah, rubel kah, ya, rial kah, shekel kah, ya. Shekel, tahu shekel? Ya, uangnya Zionis Israel, ya. Ringgit kah? Nggak ada yang tahu sekarang. Di tengah ketidaktahuan inilah, maka orang-orang nggak mau pegang sertifikat kepemilikan emas, mau pegang emasnya. Anda beruntung hari ini karena Anda hidup di zaman itu. Pertanyaannya, makanya banyak sekali pertanyaan datang pada saya, Pak Nas, kapan harga emas turun? Jawabannya, pada saat mata uang baru sudah dipercaya seluruh rakyat seluruh dunia. Sekali lagi saya jawab ini ya, yang bertanya, Pak Nas kapan harga emas turun? Pada saat ya sudah ada mata uang baru yang dipercaya oleh seluruh manusia di seluruh dunia, menggantikan US dollar. Sekarang BRICS mau buat mata uang. Kita nggak sedang bicarakan konspirasi, tidak. Kita sedang bicarakan keselamatan diri. Ayo sama-sama menyelamatkan diri kita. Siapa-siapa yang mau menyelamatkan diri, karena gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa tujuan agama? Ini tolong dihafal ini ya, jadi pelajaran sederhana. Tujuan agama ada 5. 1. Selamat. Hah? Selamat. Pedoman hidup, apalagi? Apa tujuan agama? Tujuan disyariatkannya agama? Selamat. Oke, selamat dunia akhirat. Ya, semangatnya bagus Bu, cuma belum tepat ya. Tapi nggak apa-apa, semangat. Ini apalin ya. 1. Hifzuddin. 2. Hifzun nafas. 3. Hifzun nasl. 4. Hifzul akal. 5. Hifzul mal. Tujuan diturunkannya syariat adalah jaga agama, jaga jiwa, jaga keturunan, menjaga akal waras, kewarasan, pikiran. Yang kelima, menjaga harta. Jadi sekarang yang dilakukan Dinar Khairul Razikin adalah mandat agama. Ini mandat agama. Banyak orang yang mempertanyakan ketika tahun 2020, kenapa bikin Dinar Khairul Razikin?
Bisa saja namanya emas, apapun nggak persoalan. Yang penting emas. Tapi indah sekali kalau emasnya kita kasih ukiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Maka itulah filosofinya. Hari ini kita hadir menjaga agama. Banyak orang yang ingin mengambil harta-harta masyarakat kita, penipuan bodong, judol, apalagi ya, pinjol, ya, kripto. Ya. Baru-baru di Cina sekarang heboh emas digital, ya. Semua orang udah nggak percaya dengan digital, akhirnya mau pegang emasnya. Dan Dinar Khairul Razikin dengan percaya diri mengatakan bahwa emas itu harus dipegang. Kalau yang dipegang plastik, bukan emas namanya. Ini sedikit pengalaman saya Bapak Ibu. Saya beli emas yang dilapis plastik. Walaupun dikasih barcode di situ, saya beli. Karena pada saat itu kita lagi cari barang memang. Alhamdulillah dapat emas yang dibungkus plastik dengan rapat. Kita beli. Pas kita beli mau jual lagi. Dari 10 yang kita jual kembali, itu cuma 3 yang diambil. Orang yang beli kita, toko emas lain, pasti lihat, maaf Pak ya, cuma 3 yang kita bisa ambil, yang 7 nggak kita ambil. Kenapa? Karena plastiknya robek Pak. Ini yang dibeli emas apa plastik? Kok dia nelitinya plastiknya? Kan emasnya ada, emasnya bener toh. Betul sih Pak, tapi ini plastiknya robek Pak. Kalau plastiknya robek, kami nggak bisa jual lagi Pak. Kalaupun kami jual lagi, harganya turun Pak. Oke, itu emas juga. Makanya kalau di Dinar Khairul Razikin, karena nggak laku di toko emas, kita buka, kita lebur. Ya. Nanti saya akan buatkan video ya tentang peleburan emas plastik itu. Ya. Buka LED ya, karena ternyata yang berharga emasnya bukan plastiknya, tapi plastiknya robek aja nggak diterima. Sementara di kita ya mau plastiknya robek di sini balikin, kita ganti plastik baru, plastik doang. Betul nggak Pak? Plastik doang. Kertasnya robek, kertasnya terbakar, kertasnya kena ya, sertifikatnya kena air. Sini kita balikin, ganti sertifikat baru. Dan di tempat ini insya Allah bisa melayani proses itu. Sama seperti di pusat. Jadi Bapak Ibu semuanya, akhirnya kita menjadi bangga. Memegang Dinar Khairul Razikin adalah sebuah kebanggaan agama. Karena ini adalah misi agama, mandat agama, kita menyelamatkan harta umat. Hifzul mal adalah bagian dari ya upaya kita untuk menyelamatkan harta umat. Bismillah, ini adalah satu bagian dari kebanggaan hati, kebanggaan kelompok, kebanggaan komunitas. Tapi sedikit pun jangan membuat kita bangga diri. Jangan membuat kita punya perasaan lebih bagus, lebih mulia dari orang lain. Tidak. Kebanggaan ini adalah kita persembahkan karena kita membela agama. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan bertakut. Mestinya kamu bangga ya. Wa antumul a'launa, karena kamu itu tinggi, kamu itu mulia. Kemuliaan kita ini bukan karena diri kita, tidak. Kemuliaan kita karena kejujuran, keberanian, karena ketinggian kita, karena kita membela agama. Itu in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka hari ini kebanggaan itu akan kita luaskan, bukan hanya di Depok, di pusat kita, tapi juga kita buka hari ini di Bandung. Dan hari ini sengaja kita memang dekatkan dengan rapat pimpinan, karena biar semuanya pada bermimpi. LOP akan kita buat peresmian seperti ini di korwil-korwil Anda.
mudah. Masyarakat jadi lebih percaya, lebih mudah. Ya, dan Biadi. Nanti mudah-mudahan insya Allah kita buka di Pekanbaru. Insya Allah mudah-mudahan kita buka di Aceh. Insya Allah mudah-mudahan kita buka di Palembang. Mudah-mudahan kita buka di Kalimantan. Mudah-mudahan kita buka di Yogyakarta. Mudah-mudahan kita buka di Surabaya. Mudah-mudahan kita buka di Sulawesi. Mudah-mudahan kita buka insya Allah di Bali. Saya sangat ingin Bapak Ibu semua membuka Dinar Khairul Razikin ini di Bali. Coba sedikit saya ingin cerita. Kemarin itu ada namanya, depannya tuh Beli, kita panggilnya Beli. Beli itu abang. Ya, bang. Beli siapa namanya itu, saya nggak ingat namanya. Ya. Beli. Naik ke depan, maju ke depan. Ya. Dia ada yang sudah membeli Dinar Khairul Razikin 2,2 kilogram. Beli ini. Para abang-abang orang Bali asli, bukan Islam, tapi dia sudah punya 2,2 kilogram. Ada yang punya 1,6. Ini yang maju ke depan yang punya 1,6 kilo. Naik di 1,6 kilo. Kita tanya, kenapa kau beli Dinar Khairul Razikin? Karena mujarab. Dibilang gitu. Itu dia jawab begitu. Ya. Saya ini sejak pegang Dinar Khairul Razikin, penjualan saya melesat 200%. Ya, yang tepuk tangan cuma satu, karena bagi kita bukan itu maksudnya. Betul. Kita tidak jadikan Dinar Khairul Razikin sebagai jimat, enggak. Tapi kalau dia nggak kenal konsep syirik, dia nggak kenal konsep agama, dia nggak kenal konsep, tapi itu agama lain, it's okay. Itu dia pegang emas, tapi dia bilang gini, tapi saya pegang emas lain nggak begini. Dia bilang begini, saya itu ngelihat resto saya waktu itu sepi, saya bawa emas saya. Kita cerita, sepi resto saya bawa emas saya, ya. Saya duduk itu yang PE apa? Eksklusif. Paket eksklusif. Satu box dibawa begini sama dia. Taruh di atas meja sambil merokok. Tatoan Bapak Ibu sampai sini. Dia liatin, dia duduk di bangku ya atau di meja konsumen begitu. Duduk aja dia. Terus dia liatin satu persatu konsumen datang panas. Saya yakin yang narik adalah Dinar Khairul Razikin. Dalam hati saya, astagfirullah. Bismillah, itulah awamnya mereka. Tapi mereka senang Bapak Ibu. Entah kenapa, ketika pegang itu mereka menangis, meneteskan air mata. Biarlah, Bismillah. Ya, mungkin di depannya mereka ada patung, tapi di dalamnya, di dalam berangkas-berangkas mereka ada asma-asma Allah yang terukir di rumah mereka. Ini kebanggaan lagi Bapak Ibu. Kebanggaan yang luar biasa, yang harusnya ada dalam diri kita. Makanya ya, saya membayangkan setelah Bandung, kantor yang kita buka setelah Bandung adalah Bali. Terus siap-siap kita buka kantor di Bali. Yang lain pada bertanya, Pak Nas, kenapa kok Bali Pak Nas? Kenapa nggak tempat kami Pak Nas? Mohon izin. Ya, karena kita bukan hanya sekedar membuka cabang, tapi sedang menegakkan syiar. Itu simbol internasional bahwa Dinar Khairul Razikin sudah ada di pulau yang dikenal di seluruh dunia. Kalau ditanya, ya, kenal Bali? Kenal Bali, tahu. Tahu Bali, tahu. Tahu Indonesia? Indonesia di mana ya? Indonesia di sebelah mananya Bali? Itu orang luar begitu Pak. Ya, orang luar itu tahunya Bali itu lebih luas daripada Indonesia. Maka Bapak Ibu semuanya, setelah itu Bismillah. Mudah-mudahan IKN. Nanti kita tunggu keputusan Pak Presiden ya.
Saya takut nggak ada yang beli di sana. Simbol CCR boleh aja, tapi kita mikir juga ada yang beli apa enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran Anda semua sudah memberikan support yang berharga bagi kami. Support yang luar biasa. Terima kasih kepada semua yang mungkin hari ini nggak ada kepentingan, cuma datang ingin pengen lihat kantor Bandung, pengen mensupport, pengen memberikan dukungan bagi rakyat Bandung. Hei rakyat Bandung, kami sudah punya kantor di Bandung. Kalau mau iya dan biadin bisa di sini, ya. Maka Bapak Ibu semua, ya khususnya wargi Bandung, ya manfaatkan tempat ini. Ya mungkin tempatnya tidaklah sebesar apa bagaimana, tidak. Ya karena memang barang emas itu kecil kan ya. Makanya kalau mau ngasih emas itu, ngasih barang hadiah Pak kepada Ibu, ya itu barang kecil-kecil aja Pak. Jangan yang gede-gede. Emas, berlian, dinar, ya. Karena barang kita nggak terlalu besar, kantornya cukup segini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kantor kita. Ya, dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Dan mohon maaf suara saya agak serak-serak basah seperti Bang Roma. Karena 2 hari kita sudah rapat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, dan tibalah saatnya kita insya Allah akan sama-sama memotong pita. Ya sebagai tanda dibukanya, diresmikannya kantor ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai. Amin. Dan ya insya Allah dengan Kang Asdin tadi ya, kalau kami di struktur di pusat kita akan memberikan struktur yang sama. Ada korpus, ada direktur Magnet Rezeki Center. Maka di daerah ada korwil, juga ada ya ketua makna atau direktur Magnet Rezeki Centernya di tempat itu. Ya, jadi selalu ada 2 kepemimpinan ya, yang satunya bicara ilmu. Ya, yang memang kita sudah sama-sama memberikan ketegasan perjuangan kita bahwa ilmu ini harus tersebar ke seluruh ya rakyat Indonesia. Baru setelah itu bicara tentang cabang bisnisnya, syiar-syiar lain selain syiar ilmu. Jadi Kang Asdin menangani syiar 2 sampai syiar ke-5, syiar 6 dan syiar 7 tetap ditangani oleh Korwil. Jadi syiar Korwil itu nomor 1 dan nomor 6 juga nomor 7. Ya selebihnya itu ditangani oleh Kang Asdin. Demikian Bapak Ibu semuanya, ya tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akan sama-sama memotong pita ini, kita berzikir sama-sama. Dan zikir kita adalah zikir yang kita sudah ketahui bersama.